Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem dalam tubuh kita. Sistem yang kita bahas adalah sistem ekskresi. Tugas pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mempelajari organ apa saja yang tergolong atau termasuk dalam sistem ekskresi. Ya, nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi dan membedakannya dengan sistem sekresi. Ya, jadi dua kata ini cukup mirip-mirip ya, tetapi sangat berbeda. Ya. Nah, kemudian organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari organ yang terlibat dalam sistem ekskresi, kemudian kelainan apa saja yang ada di sistem ini. Oke ya. Nah, kita akan membahas dulu definisi dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi atau ekskresi adalah suatu proses mengeluarkan sampah metabolik dalam tubuh. Ya, di sini sampah jangan kalian terpikir sampah plastik, kemasan-kemasan dan lain sebagainya ya. Tetapi yang dimaksud dengan sampah adalah sisa dari proses metabolisme dalam tubuh kita. Mungkin kalian bingung apa yang dimaksud dengan metabolisme. Nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari mengenai metabolisme itu sendiri ya. Kalau pada tubuh manusia, metabolismenya disebut dengan istilah katabolisme. Itu sampah sisanya ada beberapa komponen. Salah satunya adalah CO2, ya, H2O, amonia, ya, komponen-komponen nitrogen yang kemudian bereaksi dengan komponen yang lain membentuk amonia, ya, urea, asam urat dan lain sebagainya. Ya, ini beberapa sampah metabolik ya. Ini hasil dari reaksi metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh dan dia bersifat racun. Makanya disebut sebagai sampah. Kemudian apa bedanya dengan sistem sekresi ya? Sistem sekresi, kalau sekresi dia sama-sama mengeluarkan ya. Ekskresi dan sekresi sama-sama mengeluarkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika ekskresi dia dikeluarkan benar-benar dari dalam tubuh ya, bukan menjadi bagian dari tubuh lagi. Tetapi kalau sistem sekresi ya, ada sekresi, ada S depannya sekresi, itu dia dikeluarkan ya dari komponen tubuh kita atau organ dalam tubuh kita, tetapi dia masih diperlukan dalam tubuh. Berarti dia tidak dikeluarkan seutuhnya dari tubuh kita. Ya, kalau sekresi ya ada S depannya, sekresi dia dikeluarkan tetapi masih diperlukan oleh tubuh. Dia masih di dalam tubuh, tetapi ekskresi ya dia dikeluarkan benar-benar dari tubuh kita, bukan menjadi bagian dari tubuh kita ya. Untuk sekresi dia dipelajari di bagian ini ya, sistem mungkin di tahun ajaran ini kita tidak pelajari. Ya, mungkin kedepannya kalian akan pelajari di kelas 12. Ya. Nah, berikut organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi kita. Ya. Oh ya, satu lagi. Ada istilah ekskresi, sekresi, kemudian defekasi. Ya, itu sama-sama proses mengeluarkan sesuatu. Ya, proses pengeluaran dalam tubuh kita. Kalau tadi sekresi dikeluarkan masih ada dalam tubuh kita, kemudian ekskresi dia dikeluarkan hasil dari sisa metabolisme. Defekasi juga proses mengeluarkan sisa sampah metabolik, tetapi dia wujudnya dalam bentuk padat. Ya, contohnya kalian BAB. BAB itu adalah proses defekasi. Ya, jadi kalau kalian izin, Bu, saya izin ke toilet, ya mau BAB, ya istilah kerennya dalam biologi, saya mau defekasi, Bu, ya. Saya mau defekasi itu adalah istilah kerennya dalam biologi. Ya, jadi BAB itu berarti kalian sedang melakukan proses defekasi. Itu juga tergolong dalam sampah metabolik, tetapi dia wujudnya padat. Oke, nah organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi itu ada 4 ya, ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Tetapi di pertemuan ini, ya pada bab ini kita akan lebih fokus pada ginjal. Ginjal, hati juga, dan kulit, tetapi akan lebih dominan ginjal.
Paru-paru ibu tidak akan membahas karena kita sudah belajar pada bab respirasi, ya. Oke, kita mulai pada organ pertama yaitu organ ginjal. Ya, ginjal ini coba perhatikan di sini yang berwarna merah ini adalah organ ginjal kita. Ada dua ya, dua. Kita memiliki dua ginjal, makanya biasanya ada orang yang menjual ginjalnya. Kenapa dia jual ginjalnya? Karena ya dia menganggap satu ginjal sudah cukup bagi tubuhnya. Padahal ya satu ginjal itu tidak cukup untuk mengatur semua proses dalam tubuh. Mungkin bisa, tetapi tidak maksimal, semaksimal dua. Ya, nah coba perhatikan di sini ini seperti ada agak runcing ya. Sebenarnya bentuk ginjal itu seperti kacang merah ya, agak runcing di sini seperti topinya itu sebenarnya adalah sebuah kelenjar ya, kelenjar adrenal ya, yang akan menghasilkan hormon adrenalin. Fungsinya itu saat kalian sedang kaget ya, shock dan lain sebagainya, hormon itu yang bekerja. Oke, nah itu bentuknya, kemudian letaknya pada tulang pinggang ya, area tulang pinggang kalian di sini. Kemudian bagian kiri, ginjal bagian kiri itu letaknya agak naik sedikit ya, tidak sejajar dengan ginjal sebelah kanan ya. Kenapa bisa naik sedikit, Bu? Ya, karena dia memberikan ruang kepada organ yang ada di bawahnya, ada hati, kemudian ada lambung juga ya yang ada di bawahnya. Dia memberikan ruang kepada organ-organ tersebut ya, supaya mereka bisa pada posisi yang bagus begitu untuk mendukung fungsinya mereka. Ya, ginjal saja tahu diri loh. Ginjal saja mau mengalah loh dengan teman sesama organnya yang lainnya. Jadi harus seperti itu. Ya, kemudian strukturnya. Struktur ginjal itu terdiri dari ada komponen korteks, medula, dan pelvis. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian, pada ginjal itu terdapat bagian ya, unit struktural dan fungsional. Berarti satu bagian tersebut itu sudah memiliki fungsi dan struktur tertentu. Disebut dengan istilah nefron. Ya, Ibu berharap kalian tidak terbalik antara istilah nefron dan neuron. Ya, nefron dan neuron. Kalau neuron dia lebih terlibat dalam proses atau sistem saraf ya, neuron. Makanya ada obatnya itu yang sering muncul di iklan neurobion atau lain sebagainya ya, neuron. Kemudian nefron ini terdiri dari dua bagian utama, ada badan Malpighi dan juga tubulus. Nah, berikut ya, inilah gambar. Coba perhatikan kursornya Ibu. Ya, bagian yang Ibu tanda ini, coba perhatikan ini. Ini ya, ini disebut sebagai satu nefron. Ya, ini disebut sebagai satu nefron. Oke, ini disebut sebagai satuan struktural dan fungsional. Dia memiliki struktur tertentu, kemudian dia memiliki fungsi tertentu. Ya, fungsinya yaitu ya menyaring darah, kemudian reaksi-reaksi yang ada pada sistem ekskresi ini. Kemudian ada namanya pada ginjal ya. Pada ginjal itu terdapat atau nefron ini terdiri dari dua, badan Malpighi dan tubulus. Apa itu badan Malpighi? Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Ya, kapsul Bowman juga biasa disebut sebagai itu. Ya, itu disebut sebagai badan Malpighi. Tubulus apa, Bu? Tubulus ini terbagi atas beberapa bagian. Ya, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Berarti ada 4 ya. Ini saja bagiannya. Ya. Tubulus proximal, tubulus lengkung Henle, tubulus distal, kemudian di sini ada tubulus collectivus atau pengumpul ya, yang menampung urin sesungguhnya. Kemudian ini ada strukturnya, ada korteks, medula, dan pelvis. Yang mana yang disebut dengan korteks ya? Ini lapisan terluar dari ginjal. Ya, jadi coba perhatikan yang bagian. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya. Ini ginjal ya, bentuknya seperti kacang. Ya, kacang merah. Kemudian bagian luar ini coba perhatikan kursornya Ibu. Nah, ini disebut dengan korteks, sedangkan bagian dalam yang bentuknya seperti kipas di dalam ini, bentuknya seperti kipas agak gelap begitu, itu disebut dengan istilah medula. Ya, jadi ada korteks, medula, korteks bagian luar ya.
medula atau sumsum ginjal, ya, korteks atau lapisan terluar, sumsum ginjal atau medula, dan pelvis. Ini pelvis yang warna kuning ya, Nak, ya. Pelvis ini semacam saluran, sudah saluran. Turun-turunnya pelvis disebut lagi dengan istilah ureter, ya. Jadi korteks, medula, dan pelvis. Nah, ini ya, badan Malpighi itu posisinya berada di bagian korteks, ya. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, distal, ya, letaknya di sekitaran bagian atau lapisan korteks. Untuk tubulus collectivus dan juga lengkung Henle posisinya berada di medula, ya. Jadi di sini medula. Ini medula itu terdapat, kita bisa menemukan lengkung Henle dan juga collectivus di medula, sedangkan bagian korteks ini kita bisa menemukan glomerulus, ya, kemudian kapsul Bowman, ada tubulus distal dan proximal. Nah, ini struktur-strukturnya pada ginjal kita, atau lebih tepatnya pada satu nefron. Ya, satu nefron. Nah, ini ya, jadi pada ginjal itu banyak terdapat pembuluh darah. Tujuannya untuk apa pembuluh darah ini? Ya, tujuannya dia datang membawa darah untuk apa? Untuk disaring, ya. Jadi darah ini akan disaring. Kenapa harus disaring? Untuk mengeluarkan sisa tadi, ya, sampah metabolik tadi yang bersifat racun. Kalau tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Ya, tubuh akan keracunan, ya. Makanya ada orang yang cuci darah, itu cuci darah berarti dia organ ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dengan maksimal, sehingga harus dibantu. Ya, jadi bersyukurlah kita sekarang ini yang diberikan Tuhan ginjal yang baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita tidak memerlukan hal-hal tersebut untuk mengeluarkan sampah metabolik dalam tubuh. Ya, jadi ini ada pembuluh darah, ya, yang masuk, kemudian setelah dia mengalami proses di glomerulus dan kapsul Bowman ini, dia akan langsung dibawa keluar, ya. Tapi ada juga beberapa pembuluh darah di sekitaran sini, di sekitaran tubulus proksimal dan juga distal. Itu tujuannya untuk apa? Dia tujuannya untuk, nanti kita pelajari di sini, ada untuk reabsorpsi, kemudian augmentasi, ya. Jadi zat-zat tersebut berasal dari atau akan dibawa ke pembuluh darah ini. Oke, yang pertama kapsula Bowman. Itu tersusun dari sel epitel pipi, ya, epitelium pipi. Kenapa harus pipi? Karena dia fungsinya memfiltrasi, ya. Kemudian ada glomerulus. Glomerulus, apa bedanya glomerulus? Yuk perhatikan di sekitaran sebelah kanan ini. Ini glomerulus yang merupakan pembuluh darah yang saling berikatan satu dengan yang lain. Itu disebut glomerulus. Sedangkan kapsula Bowman adalah lapisan epitel yang menyelimutinya. Lapisan epitel yang menyelimutinya. Jadi pada glomerulus ini terdapat komponen-komponen atau terdapat pori-pori. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menfiltrasi. Ya, apa itu filtrasi? Menyaring. Apa yang disaring? Ya, tentunya zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan tersaring di sini. Zat-zat yang ukurannya besar, ya, akan tersaring. Jadi dia tidak akan lolos dari glomerulus ini dan juga kapsula Bowman ini. Ya, jadi komponen yang masih diperlukan itu akan merembet, ya, hasil filtrasi ini akan merembet ke kapsula Bowman, kemudian diteruskan kemana? Diteruskan kepada tubulus proksimal, ya. Jadi dari sini melewati glomerulus, ya, yang merupakan pembuluh darah, mengalami penyaringan di situ karena ada pori, kemudian masuk, dia merembes ke kapsula Bowman, ya, kemudian masuk ke saluran proksimal. Ini salurannya. Ya, apa yang terjadi pada proksimal? Ya, reaksinya, prosesnya disebut dengan reabsorpsi. Ada re dan sorpsi. Ya, re artinya kembali, sorpsi berarti penyerapan. Reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Zat-zat yang lolos, ya, pada penyaringan ini, karena hanya komponen yang ukurannya besar yang tidak bisa lolos dari sini. Yang kecil-kecil seperti glukosa, asam amino, ya,
itu akan lolos ya. Air juga ya akan lolos. Sehingga dia harus diserap kembali oleh tubuh kita. Ya. Nah, untuk tadi ini kapsula Bowman dan glomerulus itu prosesnya disebut dengan filtrasi penyaringan menghasilkan urin primer. Kalau proses reabsorpsi penyerapan kembali itu akan menghasilkan namanya urin sekunder. Ya, urin sekunder ya. Setelah mengalami reabsorpsi menghasilkan namanya urin sekunder. Ya. Nah, setelah masuk melalui dari tubulus cortotus proximal, dia akan masuk ke lengkung Henle. Yang mana lengkung Henle? Yang di bagian bawah ini. Ya, lengkung namanya saya lengkung ya. Reaksi apa yang terjadi pada lengkung Henle tersebut? Ya, pada lengkung Henle itu tidak terlalu banyak reaksi yang terjadi. Ya, di lengkung Henle itu paling terjadi sekresi ion Cl ya, ion Cl, kemudian terjadi juga reabsorpsi air kembali ya. Supaya kita tidak kebanyakan kehilangan air. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke tubulus distal. Ini tubulus distal. Apa yang terjadi pada tubulus distal? Tubulus distal itu reaksinya adalah augmentasi. Apa itu augmentasi? Augmentasi adalah proses penambahan. Apa yang ditambah? Dari mana asalnya? Nah, makanya tadi Ibu katakan ada pembuluh darah yang juga berada di area tubulus ini. Tujuannya adalah untuk menambahkan apa yang ditambahkan komponen-komponen tertentu ya yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, disinilah ditambahkan komponen seperti amonia, ya, urea dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga biasa banyak kalian yang habis mengonsumsi obat-obatan itu akan, apalagi ampicillin, paracetamol, ampicillin yang paling dominan itu akan beraroma obat-obatan. Itu karena apa? Urin kalian mengalami augmentasi ya zat-zat tersebut. Kemudian di bagian ini juga ada kontrol ADH. Apa itu ADH? ADH itu adalah hormon ya antidiuretik ya. Antidiuretik artinya dia akan membuat atau mengontrol jumlah air dalam tubuh. Kalau kelebihan banyak air yang lolos di tahap filtrasi dan augmentasi, tahap reabsorpsi, maka dia akan diserap kembali. Setelah dari tubulus distal ini ya, ini tubulus distal, dia akan masuk ke bagian pengumpul. Tubulus pengumpul atau istilah kerennya tubulus collectivus ya, collectivus. Ya, jadi kalau ada teman kalian yang suka mengumpulkan barang-barang, kalian sebut dia si collectivus, si pengumpul ya. Oke. Nah, ginjal kita ini ya, selain berperan dalam sistem ekskresi, dia juga disebut sebagai organ yang berperan dalam osmoregulasi. Kenapa disebut sebagai osmoregulasi? Karena ginjal kita ini mengontrol ya, dari kata osmosis ya, dan regulasi berarti mengatur kesetimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, jadi setelah itu dia akan cairan yang hasil filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi tadi akan dibawa ke area pelvis di sini, kemudian diteruskan ke ureter ini saluran ini, kemudian dibawa ke kandung kemih. Nah, itulah sebabnya mengapa kalian ya akan merasa kebelet ya pada saat kandung kemihnya sudah mulai penuh. Itu akan merasa kebelet sekali bahkan sampai tidak tertahan ya. Itu karena apa? Karena pastinya ada kontrol-kontrol atau stimulus-stimulus pada area kandung kemih ini, sehingga setelah terasa penuh ya, sudah penuh, ada stimulus, kalian akan mengeluarkan urin kalian melalui uretra. Ya, jadi itu prosesnya. Jadi untuk hasilkan urin ya, bersyukur kita masih bisa menghasilkan urin karena itu prosesnya sangat panjang, sangat ribet, belebet ya. Dan juga sangat kompleks ya, bersyukur dengan reaksi-reaksi yang Tuhan boleh ciptakan dalam tubuh kita ini ya, organ-organ ya, komponen-komponen sehingga bisa membuat kita zat-zat racun hasil metabolisme tersebut, sampah metabolisme ini bisa dikeluarkan ya melalui proses pengeluaran urin ini. Oke ya.
Nah, berikut kita akan melihat ada ciri-ciri urin ya. Ciri-ciri urin kita yang pertama, warna dari segi warna. Jadi urin kita itu jika kalian perhatikan ya, itu dia akan berwarna kuning pucat. Kadang juga ada yang memiliki warna urin bening ya. Mengapa bisa ada yang bening, ada yang putih kuning pucat seperti itu? Itu disebabkan karena adanya zat pewarna di dalam urin kita. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari empedu kita. Ya, nanti kita akan bahas di bagian hati. Jadi empedu itu akan masuk ya ke sistem ekskresi bagian ginjal untuk apa? Untuk ditambahkan menjadi zat pewarna ya, ditambahkan ya. Kita sudah belajar bahwa empedu ini adalah hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua. Ya, yang usianya sudah sekitaran 120 hari, dia akan dianggap tua dan tidak ini lagi maksimal lagi sehingga dia harus dirombak. Ya. Jadi itu. Jika warna urin kalian warnanya keruh ya, sangat keruh sekali ya, kuning keruh seperti itu coba kalian periksakan ke dokter, kemungkinan itu terjadi infeksi pada saluran ginjal kalian ya. Kemudian sebenarnya urin itu tidak berbau tajam ya. Tidak berbau tajam maksudnya adalah coba ya, saat urin itu dibiarkan atau saat kalian ke toilet ya, anggap saja kalian ke toilet kemudian kalian tidak siram urinnya, itu apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ya, tentunya orang yang masuk selanjutnya itu akan keburu pingsan ya. Karena apa? Bau tajamnya. Mengapa bisa bau tajam padahal pada saat pertama dikeluarkan tidak bau? Ya, saat didiamkan dia akan bau tajam. Itu dikarenakan bakteri-bakteri di sekitar itu mencerna atau mengubah ya senyawa urea yang ada pada urin kita itu menjadi amonia sehingga menghasilkan aroma yang bau sekali ya. Jadi Ibu sampaikan bahwa komponen urin kita itu ada amonia ya, ada urea yang dihasilkan dari hasil metabolisme dalam tubuh kita. Oke, kemudian pH-nya, pH sekitaran 6 ya, 6 pH-nya berarti agak sedikit asam sedikit. Namun ini juga bisa 4,5 sampai 8, itu tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Jika kalian vegetarian, itu pH-nya akan berbeda dengan orang yang tidak vegetarian. Ya, diet protein akan berbeda pH-nya dengan orang yang tidak diet protein. Makanya ini kisaran normalnya ya. Jadi jika kalian periksa ke dokter, kalian akan ditanya-tanya. Tujuan ditanya-tanya itu untuk apa? Untuk mengetahui bahwa oh ini lagi diet protein nih. Ini orang vegetarian makanya pH-nya seperti itu. Kemudian ciri urin itu ada mengandung zat. Jadi urin ini dipengaruhi juga oleh zat diuretik ya. Zat diuretik ini apa? Zat diuretik ini adalah zat yang menghambat reabsorpsi natrium ya. Maaf di sini harusnya Na kecil ya. Natrium, ion natrium. Ion natrium ini erat kaitannya dengan keberadaan air. Jadi saat ion natrium terhambat diserap, maka itu membuat juga penyerapan air terhambat. Kalau penyerapan air terhambat, apa yang terjadi? Ya tentunya jumlah urin yang dihasilkan akan lebih banyak. Apa saja golongan dari zat diuretik ini atau zat yang menghambat penyerapan kembali air ya? Salah satunya ya, salah tiganya maksudnya. Salah tiganya adalah ada kopi, teh, dan juga alkohol. Itu adalah zat yang mengandung minuman yang mengandung zat diuretik ya, bisa membuat kalian banyak menghasilkan urin menghasilkan urin saat mengonsumsinya. Kemudian jumlah urin juga dipengaruhi oleh suhu. Saat suhu tinggi maka tentunya urinnya akan lebih sedikit dibanding pada saat suhu rendah. Nanti kita akan belajar juga di bagian kulit ya. Ibu akan membahas jumlah urin ini di bagian kulit nanti ya. Mengapa bisa demikian? Itu dipengaruhi karena saat suhu tinggi cairan yang keluar ya, cairan yang keluar dari tubuh kita itu bukan hanya dari urin kita tetapi juga bisa dikeluarkan melalui kulit kita. Ya, makanya disebut juga kulit sebagai sistem ekskresi karena
air ini dikeluarkan juga oleh kulit pada saat suhu tinggi. Apalagi saat suhu tinggi kalian beraktivitas banyak, itu kalian akan banyak keringat. Berarti banyak keringat, banyak air yang dikeluarkan. Banyak air yang dikeluarkan, makanya urinnya akan lebih sedikit dihasilkan. Ya. Berikut kelainan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi khususnya pada bagian ginjal ini. Ya, kelainan yang pertama adalah nefritis. Nefritis di sini itu adalah suatu kelainan di mana glomerulusnya mengalami suatu peranakan. Ya, ingat ya kalau ada akhiran itis ya, apendiksitis kemarin ya, kemudian nefritis itu berarti terjadi peradangan. Peradangan bagian mana ini nefritis? Peradangan bagian glomerulus. Ya, peradangannya disebabkan oleh apa? Banyak faktor yang menyebabkan ya. Entah itu karena infeksi bakteri ya, infeksi ada peradangan terjadi karena alergi zat tertentu atau ada zat yang bersifat toksik di dalam tubuh ya sehingga merusak bagian glomerulus ini. Ya. Apa yang terjadi kalau terjadi nefritis ya, itu akan menyebabkan timbul penyakit yang baru, namanya adalah uremia. Apa itu uremia? Uremia adalah kondisi di mana urea masuk kembali ke pembuluh darah. Kenapa bisa masuk kembali? Karena tidak terjadi proses maksimal di bagian glomerulus ya. Urea ini cukup berbahaya jika dia ditemukan dalam jumlah besar dalam tubuh kita. Kemudian ada diabetes insipidus ya. Di sini ada dua diabetes, insipidus dan mellitus. Kalau insipidus itu adalah kondisi di mana urin dalam jumlah yang besar. Jumlah urin kalian itu banyak. Mengapa bisa banyak? Dikarenakan ADH ya, hormon antidiuretik itu sedikit dalam tubuh. Ya. Sehingga tidak terjadi penyerapan air. Penyerapan airnya tidak banyak sehingga ya airnya akan banyak diloloskan ya untuk menghasilkan urin. Kemudian kalau diabetes mellitus Bu, apa bedanya? Ya, kalau mellitus itu lebih kepada jumlah gula dalam tubuh kita banyak. Jumlah gula pada urin banyak. Kenapa bisa banyak? Dikarenakan ya, ini berkaitan dengan hormon insulin. Kalau ini hormon ADH, kalau mellitus itu hormon insulin. Hormon insulin itu fungsinya Ibu berharap kalian masih ingat di kelas di pelajaran sistem pencernaan ya, insulin itu mengubah gula menjadi ya gula otot ya, mengubah gula menjadi gula otot yang disebut dengan istilah glikogen ya. Jadi dia tidak berfungsi hormon insulin itu. Insulin siapa yang hasilkan? Insulin dihasilkan oleh oleh kelenjar pankreas ya. Jadi tidak berfungsi maksimal itu. Kemudian batu ginjal. Batu ginjal berarti ditemukan batu pada ginjal. Ya, bisa disebut seperti itu. Mengapa bisa ada batu di ginjal, Bu? Apakah orangnya menelan batu sehingga ada batunya itu nyangkut di ginjalnya? Jawabannya adalah tidak. Ya, batu ginjal ini timbul dikarenakan orang tersebut banyak mengonsumsi makanan ya yang banyak mengandung mineral dan ya, jadi tidak berhenti pada banyak mengonsumsi mineral, tetapi orang tersebut tidak membarenginya dengan mengonsumsi air yang cukup. Jadi hati-hati, waspadalah bagi kalian yang jarang minum. Dikarenakan kalian berpotensi untuk menderita penyakit batu ginjal. Ditemukan kristal-kristal pada area ginjal. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu komponen air dalam tubuh ya tidak seimbang sehingga proses ekskresinya tidak maksimal. Ya, mengendaplah mineral-mineral itu pada bagian ginjal. Ya, mengendap, setelah mengendap, ya sudah terbentuklah batu ginjal. Dan komponen batu ginjal ini itu terdiri dari kalsium oksalat, ya. Ada juga komponen asam urat di situ terkumpul mengendap, ya. Kemudian ada kristal kalsium fosfat. Itu terdiri dari membentuk batu ginjal. Ya, pengendapannya membentuk batu ginjal ini. Oke ya, dan masih banyak lagi penyakit yang berkaitan dengan sistem ekskresi bagian ginjal ya. Ada albuminaria ya, berkaitan erat dengan protein albumin. Ya. Oke. Berikut sistem ekskresi bagian hati. Ya,
hati itu memiliki kantong kecil disebut dengan empedu. Letaknya berdekatan lambung sebelah kanan, ya, posisinya agak sebelah kanan dengan lambung. Ya. Di sini. Ini hati di sini, makanya ginjalnya posisinya agak di atas sedikit dari sebelahnya, ya. Kemudian mengandung empedu, ya, empedunya itu mengandung kolesterol, garam empedu, pigmen warna, ya. Pigmen warna inilah yang akan memberikan warna pada urin kita dan juga feses kita. Makanya feses dan urin itu warnanya sedikit kekuningan, ya, kekuningan begitu, ya, kuning pucat, dikarenakan ya hasil dari empedu ini, ya. Dan biasanya ada mungkin yang bertanya, Bu, urin saya biasa warna merah, Bu. Nah, pertanyaannya, perlu kalian ajukan pertanyaan pada diri kalian, apa saja yang saya konsumsi? Karena Ibu pernah juga mengonsumsi buah naga, ya, buah naga kan warnanya kemerahan tuh. Buah naga kemerahan berarti dia akan membuat urin kita berwarna kemerahan, ya. Itu, jadi perlu diperhatikan makanan yang dikonsumsi. Oke, berikut fungsi dari hati, ya, membuat zat yang tidak larut air menjadi larut air. Zat apa itu? Lemak, ya. Lemak ini sulit larut dalam air, dia akan diemulsi oleh empedu ini sehingga dia bisa larut. Kemudian aktifkan lipase, ya, enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak ini. Kemudian hati ini bisa menghasilkan 0,5 liter cairan empedu dalam sehari. Ya, cukup banyak. Nah, hati sel ini akan merombak, ya, apa yang dirombak? Yang dirombak adalah sel darah merah yang sudah tua, yang usianya kurang lebih 120 hari. Dia akan memisahkan, ya, karena sel darah merah ini tersusun atas zat besi, ya, Fe, ya, globin dan hemin. Dipisahkan, itu dicerai-beraikan oleh si hati. Kemudian setelah itu zat besi ini akan disimpan, globin juga akan disimpan, dan hemin ini akan dibuang, ya, bukan dibuang tetapi dialirkan ke empedu. Untuk apa? Untuk proses selanjutnya, ya. Jadi tubuh ini sangat pintar, ya. Tubuh ini sangat kompleks sekali, ya. Sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan, ya, sel darah merah yang sudah tua tidak dibutuhkan lagi, diurai, ya, kemudian diolah kembali menjadi sesuatu yang berfungsi, menjadi empedu. Banyak sekali fungsinya tadi, ya, kita bisa lihat tadi. Kemudian garam empedu ini, ya, dia juga mengandung garam empedu, mengemulsi lemak. Kemudian empedu ini memberi warna pada feses dan urin. Kemudian pada hati, ya, hati ini akan menghasilkan ornitin yang akan mengikat NH3 ini dan juga CO2 menjadi citrulline, ya, citrulline. Citrulline ini itu yang berarti citrulline ini berfungsi, ya, untuk apa namanya? Membuat senyawa-senyawa yang bersifat racun ini tidak langsung bersifat racun, ya. Maksudnya adalah mengurangi, meminimalkan dari dampak senyawa racun tadi, ya. Karena kita sudah belajar pada paru-paru, keberadaan CO2 yang banyak dalam tubuh akan membuat pH darah menjadi asam, ya. Nah, jadi hati ini akan merombak asam amino arginin, ya, yang dikerjakan oleh enzim arginase. Jadi enzim arginase ini terdapat pada hati, dia akan merombak arginin, ya, menjadi urea dan ornitin, ya. Ornitin inilah yang nanti berikatan dengan NH3 dan juga CO2 ini menjadi citrulline supaya meminimalkan efeknya, ya. Selain itu, hati juga mengandung di bagian sistem pencernaan juga, ya. Atau nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari bahwa hati ini memiliki enzim katalis, ya, enzim katalis. Bukan hanya enzim arginase yang ada di dalam hati, tetapi juga enzim katalis yang fungsinya untuk mengurai senyawa racun. Ya, senyawa racunnya adalah hidrogen peroksida H2O2. Nah, hidrogen peroksida ini akan diurai menjadi senyawa yang tidak beracun, ya, meminimalkan efek dari senyawa racun ini. Ya, jadi itu fungsinya hati. Makanya hati itu dikenal sebagai organ yang menetralkan racun, menetralkan toksik-toksik. Senyawa toksik
dikirim kasihan ke hati ini ya. Jadi sangat berat kerjanya hati ini karena dia dikirimi senyawa-senyawa toksik ya. Dia kemudian mengubahnya ya menjadi senyawa yang tidak toksik ya. Sangat luar biasa sekali ya fungsi hati ini. Kemudian yang ketiga adalah kulit ya. Kulit tentunya letaknya di permukaan luar tubuh kita. Kalian bisa lihat tangannya ya, permukaan yang melapisinya itu disebut dengan kulit. Ya, kulit ini terdiri dari dua lapis ya, epidermis dan dermis. Ya, epidermis ini terdiri lagi beberapa lapis, ada stratum corneum, ya, stratum lucidium, stratum basal, stratum germinativum ya, dan spinosum ya. Dan dari kelima ini, itu dua diantaranya adalah tersusun dari sel mati, dan tiga diantaranya itu tersusun dari sel hidup. Makanya kalian biasa melihat kulit kalian itu ada yang terkelupas. Itu dikarenakan bagian tersebut itu tersusun atau terdiri dari lapisan-lapisan sel yang sudah mati. Ya. Oke, ya. Jadi itu epidermis ya dan dermis ya. Epidermis ini loh, yang kecil ini lah. Perhatikan kursornya Ibu. Ya, sebentar. Ya. Nah, bagian ini nih yang merupakan epidermis. Sedangkan bagian yang ke bawah ini disebut sebagai dermis ya. Epidermis itu terdiri dari beberapa sel-sel ya, ada yang selnya sudah mati sehingga biasa terjadi pengelupasan kulit, sedangkan ada sel-sel yang aktif membelah. Salah satunya adalah bagian yang menyusun ya sel-sel melanin ya. Sel melanin itu adalah sel yang memberikan warna pada kulit kita. Makanya ada yang berwarna kulitnya ada yang berwarna kecoklatan ya, ada yang putih ya, sawo matang dan lain sebagainya. Itu dikarenakan jumlah kadar melanin dalam tubuhnya pada lapisan epidermisnya. Semakin banyak kadar melaninnya itu akan membuat kulit kalian semakin gelap ya. Makanya tapi bersyukur yang warna kulitnya gelap. Kenapa bersyukur? Karena jumlah melanin kalian tinggi. Jumlah melanin yang tinggi itu akan membuat kalian tahan terhadap radiasi matahari. Sinar UV, UVB dan UVA yang banyak sekali dihindari oleh orang-orang, itu bagi kalian itu tidak berpengaruh besar, tidak berdampak besar begitu. Ya, karena apa? Ada melanin, lapisan yang melindunginya. Tetapi juga kalau kalian keseringan di bawah sinar matahari juga bahaya ya, karena sinar matahari itu bersifat mutagen ya, bisa menghasilkan kanker ya. Makanya ada beberapa orang yang terkena kanker kulit ya karena itu. Kulitnya sensitif terhadap matahari, dia terkena terus dan lain sebagainya sehingga muncul kanker kulit. Ya, menyebabkan mutasi pada bagian kulit kita. Oke. Kemudian fungsinya, simpan cadangan makanan ya dalam bentuk lemak ya. Kemudian atur suhu tubuh. Ya, nanti kita belajar mengatur suhu tubuh fungsinya di mana. Lindungi dari gesekan ya, radiasi matahari, bakteri dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau kalian tidak memiliki kulit. Langsung itu bakteri, misalnya ada bakteri di sini ya, ada bakteri di sini, dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah kalian, menyerang sistem-sistem dalam tubuh dan udah selesai. Ya, kalian sakit dan lain sebagainya. Bersyukur ada kulit yang tebal, pertahanannya bagus ya, menahan patogen-patogen untuk bisa masuk lewat tubuh melalui kulit ini ya. Kemudian indera peraba. Kenapa menjadi indera peraba? Karena terdapat saraf di sini ya, ada saraf di area kulit kita. Ini bagian dermis. Oke, kemudian kulit ini berperan dalam sistem ekskresi, bagian kerjanya adalah mengeluarkan keringat ya. Makanya tadi Ibu sebutkan bahwa jika jumlah keringatnya tinggi, itu akan membuat jumlah urin sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena ya air dalam tubuh sudah dikeluarkan melalui keringat. Ya pasti airnya itu dikeluarkan melalui urin akan lebih sedikit. Oke? Kemudian jumlah keringat dipengaruhi oleh aktivitas. Semakin banyak aktivitas kalian, jumlah keringat akan tinggi. Ya. Suhu tubuh, suhu lingkungan ya. Kalau suhu lingkungan panas itu akan membuat kalian keringat. Makanya
saat kalian berada di ruangan-ruangan yang panas ya, di kelas, apalagi di kelas 10 IPA kemarin ya, ruangannya cukup panas, itu kalian akan banyak menghasilkan keringat di situ ya, karena suhu lingkungannya tinggi. Kemudian makanan contohnya kalian mengonsumsi makanan yang pedas ya. Makanan yang pedas kemarin kita sudah membahas ya, pedas itu bukan rasa tetapi dia membuat iritasi pada bagian lidah sehingga terasa pedas ya. Kemudian kesehatan, misalnya kalian lagi sakit nih, pasti kalian akan banyak menghasilkan keringat dan lain sebagainya. Kemudian emosi ya. Oke. Nah, ini adalah kandungan pada keringat ya. Kandungan pada keringat itu ada air, garam ya. Garam-garam dan lebih dominannya adalah garam NaCl ya. Kemudian sisa metabolik. Kemudian mungkin ada yang bertanya di sini, Bu, berarti saya bisa gunakan keringat saya untuk memasak dong, Bu? Ya, tolong dipertimbangkan juga meskipun ini ada NaCl, natrium kloridanya untuk masakan, ya dipikir dulu itu komponen yang lain juga masih ada kandungannya di dalamnya untuk keringat. Kemudian ada sisa metabolik yang lainnya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kerja tubuh dalam menghasilkan keringat. Tadi kan kita sudah belajar nih, keringat itu dihasilkan kalau suhu lingkungan tinggi, orangnya lagi sakit, atau jumlah urin akan sedikit kalau keringatnya banyak, begitu dan lain sebagainya. Kita akan melihat bagaimana proses sehingga keringat itu bisa dihasilkan. Ya, pertama di sini, di sini ada kelenjar ya. Jadi pada kulit kita, pada lapisan dermis itu ada kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Kelenjar minyak tentunya dihasilkan untuk menghasilkan minyak yang fungsinya untuk membuat lapisan kulit lembab ya, keringat untuk dihasilkan untuk menjaga suhu tubuh. Ya, jadi kelenjar keringat diaktifkan kemudian terjadi penguapan hingga suhu tubuh turun ya. Apa fungsinya? Apa pengaruh? Apa hubungan dari keringat yang dihasilkan dengan menurunkan suhu tubuh? Ya, kenapa keringat bisa menurunkan suhu tubuh? Nanti kita akan lihat. Keringat itu kan komponen utamanya air, ya. Saat kita menghasilkan keringat, ya, tubuh kita panas, ya, tubuh terasa panas, atau kalian lakukan aktivitas tertentu, tubuh menjadi panas, maka hipotalamus, otak, ya, mendapatkan stimulus. Wah, suhu tubuh naik nih, suhu tubuh naik. Maka dia akan memberikan perintah kepada kelenjar keringat, ya, kepada pembuluh darah dan juga kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat ya. Jadi pembuluh darah akan melebar. Setelah pembuluh darah melebar, tujuannya pembuluh darah melebar ini untuk apa? Supaya si aliran ya, aliran darah di sini yang banyak mengandung air ya. Jadi air itu diperoleh dari sini ya. Dia akan merembes ke bagian kelenjar ini untuk nantinya akan memberikan respon ya, stimulus kepada kelenjar keringat ini bisa menghasilkan keringat ya. Saat tubuh sudah mengeluarkan keringat, basah tuh kan, permukaan kulit kita akan basah ya. Basah ada karena komponen air ini. Nah, lama kelamaan air ini akan menguap ya. Lama kelamaan air akan menguap. Ya. Saat air tersebut menguap, dia akan menguap bersama dengan panas tubuh. Ya. Berarti panas tubuh sudah nih, panas tubuh sudah ikut bergerak bersama dengan air yang menguap ini. Ya, saat air sudah suhu tubuh sudah mulai normal, maka respon kepada hipotalamus, diberikan informasi ke hipotalamus, suhu tubuh sudah kembali normal. Hipotalamus akan memberikan perintah untuk bisa membuat normal kembali, pembuluh darahnya dibuat normal kembali ya. Oh ya, maaf, ini arahnya harusnya ke bawah ya, di sini harusnya. Ya, jadi kalau sudah normal kembali suhu tubuhnya diberikan informasi ke otak ya.
bahwa sudah baik kembali, maka ya, sudah normal kembali, sudah selesai. Ya. Nah, beda halnya saat suhu tubuh rendah atau suhu di lingkungan rendah. Ya, bayangkan kalau suhu di lingkungan rendah, sedangkan pembuluh darah ini terus melebar, ya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah suhu tubuh ya akan cepat kehilangan panas. Ya, coba bayangkan kalau suhu tubuh terus mengeluarkan panas, ya, untuk menetralkan suhu lingkungan yang dingin, apa yang terjadi? Ya, kita suhu tubuh akan sudah anjlok suhunya. Tidak akan terjaga ya. Suhu tubuh itu kisaran 26,1 sampai 37. Itu suhu normalnya. Ya, saat suhu tubuh rendah, ya, suhu tubuh mulai rendah karena lingkungan rendah, itu akan membuat otak ini akan memberikan perintah. Ya, hipotalamus mendapat informasi tik tik tik, ada peringatan, ting 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 ya, peringatan. Suhu tubuh terus turun nih. Kenapa turun? Karena lingkungan turun. Ya, diberikan perintah ke pembuluh darah dan juga otot ya untuk melakukan pertahanan dengan cara ya, mengerutkan pembuluh darah. Kenapa dikerutkan? Supaya aliran darah tidak banyak yang bergerak ke area tersebut. Makanya kalian saat suhu dingin itu kulit akan berwarna pucat ya. Perhatikan telapak tangan yang paling sering kelihatan ya. Saat udara dingin itu telapak tangan kita akan terlihat agak pucat ya. Kenapa? Karena pembuluh darah dikerutkan di sekitaran permukaannya. Kenapa harus dikerutkan? Supaya dia tidak banyak kehilangan panas. Ya. Dan juga ini apa? Otot akan diberikan perintah ya untuk melakukan apa? Untuk melakukan kontraksi ya. Salah satunya adalah proses menggigil. Ya, bersyukurlah kalian saat kedinginan merasakan menggigil itu karena ada kenapa? Dengan kalian menggigil itu akan membuat otot-otot di sini berkontraksi. Berkontraksi untuk apa? Menghasilkan panas ya. Contohnya misalnya kalian misalnya kalian kedinginan, biasanya kalian akan gosok-gosok telapak tangan ya, gesek-gesekkan kedua telapak tangan untuk apa? Itu supaya menghasilkan panas. Sama halnya dengan otot pada ini kita. Jadi akan bergetar-bergetar di situ sehingga kalian terasa seperti menggigil. Itu sebenarnya tujuannya untuk menghasilkan panas. Ya, sehingga kerjasama antara otot yang menggigil dengan pembuluh darah yang mengerut, makanya terlihat pucat tubuh kita saat kedinginan, itu akan membuat suhu kita tetap bertahan dengan suhu yang normal 36 sampai 37 derajat. Dengan demikian, ya, tubuh akan tetap normal begitu ya. Terjadi keseimbangan temperatur. Ya, jadi kondisinya saat kita kepanasan, tubuh akan berusaha untuk menguapkan untuk melepaskan panas yang berlebih dengan cara berkeringat. Ya, saat berkeringat, keringat ini yang komponen utamanya air akan menguap, ikutlah juga panas tersebut. Ya, saat kedinginan apa yang terjadi? Ya, tubuh tidak akan menghasilkan air. Ya, tidak akan mengeluarkan air itu. Makanya saat kalian di daerah dingin ya, beda kondisinya saat kalian di Toraja dengan di Palopo. Kalian minum air 1 liter di Toraja, kalian bisa mengeluarkan urin sampai 3-4 kali ya. Mungkin 1,5 liter atau 2 liter kalian minum, kalian bisa ke toilet sampai 5 kali atau 4 kali saat di Toraja. Tetapi saat di Palopo kalian minum 2 liter air, kalian itu kemungkinan mengeluarkan urin mungkin 2-3 kali saja. Kenapa bisa lebih sedikit urinnya? Dikarenakan di Palopo, dikarenakan di daerah yang panas itu kalian mengeluarkan airnya bukan hanya dari urin saja, tetapi dari keringat. Banyak juga yang dihasilkan melalui keringat kalian, makanya jumlah urinnya sedikit ya. Jadi paham ya mengapa seperti itu. Jangan anggap, oh kenapa urin saya lebih sedikit pada saat saya di Palopo, sedangkan saat di Toraja saya keluar urin lebih banyak. Ya karena mekanisme ini. Ya, oke ya. Jadi sekian untuk sistem ekskresi, mekanisme-mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita terkait dengan sistem ekskresi ini ya. Kita bersyukur dengan sistem ekskresi dalam tubuh kita yang tetap normal sehingga mekanismenya ya, reaksi-reaksi dalamnya bisa terjadi dengan baik, dengan maksimal tanpa harus kita butuhkan alat-alat
dari luar tubuh kita untuk membantu ya. Contohnya yang ginjal tadi, ginjal kan fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa racun. Saat ginjal tidak berfungsi dengan baik lagi, ya apa yang terjadi? Dia membutuhkan alat bantu. Ya, alat bantunya apa? Alat bantunya disebut dialisis ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknologi-teknologi untuk mengatasi atau untuk menangani apa namanya? Kelainan-kelainan pada sistem ekskresi ya. Ini Ibu lebih fokus ke ginjal ya. Nah, ini disebut sebagai mesin dialisis. Ya, dialisis atau lebih dikenal dengan proses cuci darah. Jadi cuci darah bukan berarti kita mencuci darah kita dengan sabun, air dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada melakukan proses yang dikerjakan oleh ginjal tetapi proses dibantu oleh benda atau mesin-mesin. Ya, karena apa? Ginjalnya tidak maksimal lagi bekerja. Ya, jadi cuci darah itu akan dilakukan dengan proses seperti pertama darahnya akan dikeluarkan, dimasukkan ke mesin ini ya. Jadi di dalam mesin ini ada proses-prosesnya seperti reaksi pada ginjal kita ya. Dan pada saat dimasukkan ke dalam mesin dialisis ini, darah akan ditambahkan zat tertentu yang berfungsi untuk mencegah pengentalan ya, karena kalian tahu kan kalau darah keluar dari tubuh kita, dia akan cepat sekali membeku, makanya diberikan zat tersebut ya supaya tidak membeku. Setelah mengalami proses filtrasi ya di dalam sini ya, menyaring zat-zat yang diperlukan tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang bersifat toksik atau racun. Setelah proses itu terjadi ya, maka dimasukkan kembalilah darah ini ya. Kemudian teknologi yang kedua adalah cangkok ginjal. Ya, mungkin kalian sering mendengar ada yang menjual ginjalnya dengan harga 100 juta, 200 juta dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena mungkin dia menganggap bahwa satu ginjal sudah bisa hidup dengan baik. Jawabannya adalah salah. Kalian tidak akan maksimal ya. Kalian akan terbatasi mengonsumsi makanan tertentu karena apa? Yaitu proses kerja ginjalnya tidak akan maksimal dengan satu ginjal itu. Ya. Dan cangkok ginjal ya, transplantasi ginjal itu tidak sembarangan. Karena apa? Kita memiliki sistem imun, di mana sistem imun ini saat ada benda asing masuk dalam tubuh, dia akan menolak ya, dia akan menganggap bahwa ini benda asing berbahaya sehingga dia akan serang. Makanya tidak sembarangan untuk melakukan transplantasi ginjal atau transplantasi organ-organ lain karena itu. Ya, jadi langsung diberikan ginjalnya yang cocok kepada si resipiennya, penerimanya ya. Jadi itu salah satu teknologi cangkok ginjal dan juga mesin dialisis ini ya. Dan selain itu penyakit, Ibu juga belum tadi membahas penyakit yang terjadi pada organ hati. Salah satunya adalah sakit kuning ya. Orang yang sakit kuning itu disebabkan karena adanya penyumbatan pada saluran di hati ya, khususnya di empedu ini. Karena terjadinya penyumbatan itu membuat saluran empedu ke kantong empedu ini terhambat sehingga ya apa yang terjadi, dia akan masuk ke darah. Masuk ke darah membuat darah akan berwarna kekuningan dan lain sebagainya, tubuh akan berwarna kuning. Ya itulah sebabnya ada sakit kuning ya, karena itu saluran empedu pada hati terganggu, terhambat ya. Kemudian info yang berikut adalah keringat yang berlebihan ya. Tahukah kalian bahwa dengan keringat berlebihan, terlalu banyak keringat itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dengan kalian banyak keringat itu akan membuat banyak garam-garam ya dalam tubuh kita dan juga banyak zat-zat lainnya itu akan banyak dikeluarkan ya. Air dikeluarkan banyak, pokoknya semuanya serba banyak ya, berlebihan. Itu akan menyebabkan kalian bisa pingsan ya, dan juga bisa kejang-kejang dikarenakan banyak kekurangan garam tersebut ya. Jadi segala sesuatu dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang berlebih tidak baik, harus maksimal ya. Apalagi mengeluarkan banyak garam-garam dari tubuh itu tidak bagus. Tapi kebanyakan garam juga tidak bagus ya. Jadi harus pas ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Tuhan memberkati.